Ini terjadi karena aku. Dia menyelamatkan hidupku, dan hari ini hidupnya dalam bahaya. Kalau terjadi sesuatu padanya, aku tidak akan pernah memaafkan diriku. Selama Raja masih ada, maka Rani akan baik-baik saja. Dengar Tuan, kita harus menghabisinya. Dia telah membuat kita menderita dengan ikut campur pada masalah kita. Dia juga telah membuat kau malu. Katakan pada kami, apa dia kemari? Tidak ada. Tidak ada orang di sini. Tunggu Tuan. Kalau Tuan Nawab izinkan, kami akan memeriksanya. Siapa tahu dia bersembunyi. Tidak ada orang di sini. Aku bilang tidak ada, tidak ada. Tapi Tuan, kami melakukan apa yang Tuan perintahkan sebelumnya. Tuan bilang pada kami untuk memberikan wanita itu pelajaran. Aku bilang padamu untuk memberi pelajaran, bukan untuk membakar kota ini. Tapi penghadang jalan bisa saja terjadi tanpa bertumpah darah. Tapi kau boleh pergi sekarang. Tuan, kalau Tuan tidak ikut bersama dengan kami, bagaimanapun caranya, kami akan menemukan wanita itu dan keluarganya. Rani! 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 Mengapa kau menyelamatkan hidupku? Aku adalah musuhmu. Nawab Iqbal Khan tidak melupakan kesopanan bahkan di keluarga kami. Jangan pikir aku akan meninggalkanmu karena kau telah menyelamatkan hidupku. Aku baru saja menyelamatkan hidupmu. Dan kau telah menempatkanku dalam bahaya. Jika kau khawatir tentang kota ini akan hancur, maka kau tidak seharusnya menghasut orang-orang. Pertama kau menghasut orang-orangmu, dan sekarang kau berpura-pura menyelamatkan hidupku. Aku hanya menjaga etika kita, Nyonya. Jika seorang wanita datang ke pintu kita untuk meminta pertolongan, aku akan senang hati. Apapun taruhannya, aku akan melindunginya. Lalu apa yang kau pikirkan? Wanita itu lemah dan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Ya, wanita itu lemah. Wanita itu lemah. Tapi meskipun lemah, mereka itu berharga. Dan semua yang berharga akan dilindungi. Itulah kenapa mereka bilang bahwa tempat untuk wanita bukanlah di luar, tapi di rumah. Aku tidak akan membiarkanmu pergi dalam keadaan seperti ini. Biarkan aku pergi. Saat ini keluargaku dalam bahaya. Para lelaki akan melindungi keluargamu. Mengapa kau mau melindungi keluargaku? Dan mengapa kau harus mempercayaimu? Karena aku tidak ingin membiarkan hidupmu dalam bahaya. Dan hidup mereka dalam bahaya. Dan hanya kau yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi ini. Abdul! Iya, Tuan Iqbal. Apakah kau tahu di mana keluargamu sekarang ini? Mereka pergi melalui pintu belakang. Itu yang aku tahu. Abdul, cepat pergi ke sana. Dan cari ke semua tempat. Tapi ingatlah satu hal. Apapun yang terjadi, kau tidak boleh menyakiti keluarganya. Baiklah, Tuan Iqbal. Pergilah. Afrin. Iya, Kakak. Bawa dia ke dalam. Baik. Jam malam diberlakukan di seluruh kota. Orang-orang diminta untuk tetap tinggal di rumah masing-masing. Tidak boleh ada di jalanan.
Jam malam diberlakukan di seluruh kota. Aku penasaran bagaimana keadaan anak-anak. Apa kau tahu masalah ini telah meningkat? Karena seorang perempuan dari agama kita sudah pergi dan sembunyi di rumah dari yang berbeda agama. Dan jika orang-orang sampai tahu ada seorang perempuan beda agama yang sembunyi di rumah kita, maka orang-orang kita akan memusuhi kita. Mengapa kau melakukan ini? Mengapa kau menempatkan hidup kita dalam bahaya untuk perempuan yang tidak kau kenal? Karena aku tidak akan lupa janjiku pada ayahku. Wanita manapun bisa berlindung di rumah ini. Tidak ada yang bisa menyakitinya meskipun langit runtuh dan terlepas dari agamanya. Tapi perempuan itu bisa juga memanfaatkan kebaikanmu. Jika itu terjadi, dia bukan wanita yang pertama yang memanfaatkan kebaikan di rumah ini. Apa aku benar, Ibu? Minum? Tidak. Kalau kakakku bilang tidak ada yang akan terjadi kepada keluarga kita, maka dia tidak akan membiarkan sesuatu terjadi. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Rani! Oh Ibu Dewi, lindungi Raja, Nenek, Ibu dan juga Sakinah. Abdul, keluarga pemimpin pasti tidak datang ke sini. Itu bodoh jika membawa orang yang membawa masalah dengan mereka ke rumah ini. Mereka pasti tidak akan datang ke rumah ini, Nak. Lakukan apapun yang kau inginkan selain itu. Tapi Tuan Iqbal... Lakukan saja apa yang aku katakan. Nanti akan kuberikan sisanya. Pergilah. Apa yang akan kau lakukan? Aku benar-benar khawatir. Aku harus pergi. Aku tidak bisa di sini terus. Tunggu sebentar. Orang-orang di luar sedang mencarimu dengan membawa pedang. Apa yang akan keluargamu lakukan jika sesuatu terjadi padamu karena desakanmu ini? Apakah kau tahu? Jika bukan karena dirimu, tenangkan dirimu demi keluargamu. Abdul telah pergi dan dia akan menemukan mereka. Jika sesuatu terjadi padamu, aku tidak akan memaafkan diriku. Hanya ada wanita di sini dan juga Sakinah. Diam kalian! Kalian tidak perlu berteriak. Kami tidak akan bermaksud menyakitimu. Kami datang untuk menjemput Sakinah. Sakinah, apa yang kau pikir? Apa kau merasa aman di sini? Berhenti! Sekarang aku bilang jatuhkan pedangmu itu. Sekarang aku mau melihat bagaimana kau menyelamatkannya. Hei, serang dia! Iya. Jatuhkan pedangmu sekarang. Pergi dari sini. Raja! Katakan di mana Rani? Katakan di mana Rani? Di mana Rani, ya?
Dia ada di istana, Tuan Nawab Iqbal. Jika dia berlebihan, Nawab, maka aku juga menjadi ratu. Aku akan beri mereka pelajaran. Mereka tidak akan pernah lupa. Makanlah ini. Tidak ada gunanya menghapus air mata penyesalanmu sekarang. Penyesalan? Itu adalah sifat wanita. Pertama tambahkan bensin ke api, lalu mereka akan menghapus air mata. Dan kemudian mereka lupa bahwa air mata tidak dapat memadamkan api. Kau tidak mengerti apa arti nilai atau maksud dari air mataku. Kau tidak akan tahu bagaimana perasaannya ketika hidup keluargamu dalam bahaya. Dan kau tidak bisa melakukan apapun. Aku yakin bahwa keluargamu akan aman sekarang. Ayo duduklah dan minum ini. Dia di sini. Dia di sini. Rani? Raja. Apa kau baik-baik saja? Nenek, Ibu, Sakinah. Mereka semua baik-baik saja. Aku telah memberikan Abdul tugas yang sederhana. Tamu-tamu yang diundang tidak seharusnya ada di sini. Bahaya, dia bahkan tidak bisa melakukannya. Aku sudah bilang padamu, jangan menyakiti keluargaku. Jadi kau yakin bahwa orang-orangmu tidak berguna? Mereka tidak akan bisa menyakiti kita sama sekali, begitu kan? Apa maksudmu? Maksudku, para priamu itu telah melakukan yang terbaik. Tapi aku sampai di sini pada menit terakhir. Ayo masuklah sekarang. Siapa yang sudah melakukan ini padamu? Aku yang melakukan ini pada mereka, Tuan Iqbal kan. Dan jika aku melakukannya dengan caraku, aku akan menghabisi nyawa mereka. Tapi di keluargaku, siapa yang memukul wanita tidak dianggap sebagai laki-laki terhormat sama sekali. Dan aku dengar bahwa kutukan untuk laki-laki itu sangat memalukan. Itu sebabnya aku menyelamatkan hidup mereka. Apa yang kau katakan? Kau tahu bagaimana melindungi wanita? Ini kenapa kau menghentikanku untuk pergi? Jadi aku tidak bisa melihat siapa dirimu sebenarnya. Aku sudah bilang padamu, tidak boleh ada yang menyakiti keluarganya. Dia bisa mati, lepaskan dia sekarang. Dengarkan aku, Tuan. Aku melakukan semua ini atas perintah ibumu sendiri.
Sikapmu ini tidak bisa membohongiku. Kenapa kau melakukan semua ini? Katakan padaku. Karena aku ingin menjaga rumahku tetap aman. Meskipun kau tidak peduli pada adikmu, tapi aku sangat peduli dengan putriku Afrin. Aku tahu bagaimana aku melindungi wanita di rumahku. Kali ini kesalahan ada padamu. Ayo, minta maaf pada mereka. Aku harus minta maaf? Iya, benar. Kumohon maafkan aku. Aku tidak punya apapun untuk melawanmu. Tapi tidak seperti Iqbal, aku tidak bisa melindungi keluarga orang lain. Sama seperti keluargaku. Jika ada orang yang harus meminta maaf, maka merekalah orangnya. Kalian sangat berani ya. Kalian mengejar perempuan tidak bersalah dengan pedang di tangan kalian. Kalian menyerang ibu dan juga neneknya. Kalian membakar kota ini. Ya memang kalian harus berani. Tapi aku ingin tanya kepada kalian, kenapa kalian membenciku seperti itu? Kesalahan apa yang telah aku perbuat? Apa karena telah memberikan tempat tinggal kepada perempuan yang ketakutan? Ya, itu kejahatan. Itu adalah kejahatan. Karena wanita yang kau bantu tidak malang dan tidak tunawisma. Dia mempunyai suami dan juga keluarga. Pertama dia menghina suaminya. Dan kemudian dia juga memfitnahnya. Ketika dia ingin minta maaf, dia mengunci suaminya di rumahnya sendiri. Dan setelah dia melakukan semua itu, dia langsung kabur. Dia tidak peduli lagi. Sekarang katakan padaku, apakah ada laki-laki yang mentolerir jika masalah keluarga diketahui oleh banyak orang? Nyonya, kau sudah memberikan tempat tinggal pada orang yang salah. Jadi itulah yang terjadi. Sakinah, masalah ini akan diselesaikan dengan berbicara, bukan dengan lari seperti ini. Sekarang ceritakanlah kepadaku apa masalah sebenarnya. Kau bisa berbicara atau berdamai dengan manusia, tapi suamiku bukan manusia. Dia itu adalah monster. Dia tidak akan membiarkanku. Pada siapa kau akan bicara? Apa pada orang yang mengejarku dan ingin membunuhku? Suamiku tidak akan membiarkanmu. Tapi apa yang dia inginkan? Seorang lelaki dari masjid ke sini memberikan pesan. Aku belum selesai denganmu. Nanti aku kembali lagi. Dan jangan khawatir, tidak ada yang akan menyakitimu di sini. Iya, itu benar. Bahwa aku telah menolong Sakinah tanpa mengetahui masalahnya. Tapi aku juga mengetahui bahwa Sakinah tidak berbohong. Aku tahu dia wanita yang jujur. Mungkin aku tidak tahu keseluruhan kebenarannya. Aku juga tidak tahu kebenaran yang terjadi. Baiklah. Kalau begitu kita panggil Sakinah dan suaminya ke sini. Kita akan lihat siapa yang berbohong dan siapa yang jujur. Baiklah. Aku akan memanggil Sakinah. Aku juga akan ikut, Raja. Nyonya, saat ini situasi di luar masih tegang. Aku rasa kau harus tetap berada di sini. Kalian semua ikut denganku agar aman. Dan ya, kali ini jika kau tidak mendengarkanku, maka ingatlah pada prinsipku. Pengampunan atas kesalahan pertama. Dan yang kedua adalah hukuman. Jaga dirimu baik-baik. Kau juga ya. Apa kau sadar yang kau katakan? Bagaimana aku bisa memberi putriku untuk putri lain? Kenapa kau bisa menyetujui keadaan itu? Bagaimana jika sesuatu terjadi pada Sakinah? Tidak akan ada yang terjadi. Aku dan Rani tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Sakinah. Cobalah untuk mengerti ini. Kerusuhan telah terjadi di seluruh kota. Ini bukan tentang putriku, ini tentang seluruh Amerkot. Kita akan menyelesaikan masalah ini bersama. Demi kedamaian di Amerkot. Ibu rasa ini tidak benar, Raja. Kasihan Sakinah. Aku siap untuk ke sana.
Bibi, jika dia bisa melakukan banyak hal tanpa sepengetahuanku, maka tidak bisakah aku melakukan hal yang sama? Ayo kita pergi. Aku sudah siap. Terima kasih Sakinah. Jangan khawatir. Aku dan Rani ada bersamamu. Ayo. Aku tidak akan meninggalkan. Safed! Itu adalah batasanmu. Dan ingat, kau jangan melakukan kebodohan. Wanita itu adalah orang lemah. Itu kenapa kita memberikan semua tanggung jawab di rumah ini. Seorang laki-laki keluar. Apa dia melindungi istri dan anaknya? Untuk seorang wanita yang meninggalkan keluarganya adalah kejahatan yang besar. Dan aku ingin tahu kenapa dia melakukan kejahatan itu. Tuan, apa kau ingin tahu apa yang wanita seperti ini ingin katakan? Wanita ini, wanita yang tanpa karakter. Dan seharusnya wanita seperti ini dikubur hidup-hidup. Dia juga seharusnya mendapatkan kesempatan untuk membela diri. Jangan takut Sakinah. Katakan yang sejujurnya kepada semua orang. Tuan Nawab, itu memang benar. Aku menunjukkannya sebelum seluruh komunitas menghinanya di depan orang banyak. Dan bukannya mengada-ada, dia malah pergi dari rumah. Dan aku tidak punya pilihan. Dia sudah memaksaku untuk melakukannya. Kami para perempuan bersembunyi di bawah kerudung. Dan kami juga menyimpan kehormatan kami di bawah kerudung. Tapi seringkali kami tetap tidak berdaya. Aku menyembunyikan penindasan tapi tetap jadi sasaran. Karena aku tidak mau masalah keluargaku diketahui banyak orang. Maka seorang wanita kadang menderita. Aku juga harus menanggung semuanya ini di tahun pertama pernikahan kami. Katakan padaku, Tuan, apa yang harus kulakukan? Tuan Nawab, tidak ada istri yang ingin pergi dari rumah dan kembali ke orang tuanya. Tetapi saat suaminya berbicara untuk menjual istrinya, katakan padaku, apa dia punya hak untuk menyelamatkan kehormatannya? Suamiku ini ingin menjualku demi uang, Tuan. Aku pukul kau. Ini benar bukan? Aku bersumpah, jika aku tidak khawatir tentang dia menjadi janda, maka aku akan menghabisimu di sini sebelum semua orang. Menjual kehormatan wanita adalah kejahatan terbesar. Jika dia salah, maka bukan berarti dia benar. Rumahnya adalah benteng wanita. Kau tidak akan bisa menang jika kau tidak melepaskan bentengnya. Aku menerima bahwa aku telah membuat kesalahan. Tapi berikan aku kesempatan. Aku akan merubah diriku, Tuhan. Untuk kalian semua yang ada di sini, aku telah belajar dari pengalaman. Jika seseorang menyadari kesalahannya,
maka akan mudah baginya untuk merubah dirinya. Tapi ingat akan satu hal. Jika kau berbohong dan jika kau menyentuhnya, maka aku akan melakukan hal yang tidak pernah kau pikirkan sebelumnya. Sakinah, buatlah keputusannya dari dalam hatimu yang terdalam. Tuan Nawab, aku memaafkannya. Aku juga berjanji padamu. Aku tidak akan membiarkan kau mengeluh lagi. Zaved, jangan lupakan prinsipku. Punan atas kesalahan pertama. Dan kedua adalah hukuman. Dan satu lagi, aku bisa memaafkanmu atas apa yang telah kau lakukan kepadaku. Tapi tidak atas apa yang kau lakukan terhadap kota ini. Akan lebih baik jika kau menyerahkan dirimu kepada yang berwajib. Jika tidak, aku sendiri akan mengirimmu. Sudah selesai. Dengan kejadian ini, kau harus belajar bahwa kau tidak bisa mengambil keputusan. Aku harap kau juga mendapat pelajaran dari kejadian ini. Bahwa kau tidak bisa ambil keputusan tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Wanita dengan pikiran modern sepertimu akan membuat situasi menjadi rumit. Dan itu akan sulit untuk melihat kebenaran. Jika kau membawa Sakinah ke sini sebelum pergi ke polisi dan mengatakan yang sebenarnya terjadi, mungkin tidak akan lepas kendali. Ayo kita pergi dari sini, Rani. Tidak ada gunanya kita bertengkar di sini. Bahkan aku tidak terbiasa bertengkar dengan wanita. Aku harap kau akan menjelaskan padanya bahwa tempat wanita adalah di rumah, bukan di luar. Tempatku adalah berada di dalam rumah. Tetapi apa karena aku seorang wanita, maka pendapat dan pikiranku tidak bernilai? Jadi kau percaya bahwa wanita sama dengan pria? Aku tidak percaya. Seorang wanita tidak sama dengan seorang pria. Nyatanya, status seorang wanita lebih tinggi dari seorang pria. Itulah mengapa di setiap agama dikatakan bahwa surga di telapak kaki ibu, bukan di kaki ayah. Aku rasa tidak ada wanita yang mengatakan hal ini. Biar aku katakan dan aku buktikan kepadamu, Nawab Iqbal Khan. Rani, ayo kita pergi. Nenek dan ibu pasti khawatir sekali. Ayo cepat. Rani, kita pulang sekarang. Aku rasa tidak ada wanita yang mengatakan hal ini. Biar aku katakan dan aku buktikan kepadamu, Nawab Iqbal Khan. Rani sangat marah semenjak dia pulang dari rumahnya Nawab. Kau tenang saja, dia tidak akan berbuat yang aneh-aneh. Iya maaf. Raja, Rani tidak akan tenang sampai dia membakar sesuatu. Tapi siapa yang membakar makanan yang dibuat olehnya? Dengar Raja, ini juga tugas seorang suami untuk membakar makanan yang dibuat oleh istrinya. Iya. Kenapa aku menyelinap? Tidak apa-apa. Aku hanya lapar saja, ya. Kau bilang ibu bahwa kau sangat lapar. Sekarang kemana rasa laparmu? Tidak tahu. Akan kutemukan sekarang. Diam dan duduk di sini dan makan sarapannya. Duduk. Ini.
Aku tidak mengerti kenapa ya semua pria itu egois. Bahkan jika wanita mengorbankan hidupnya, mereka para pria masih saja tetap tidak peduli. Dan wanita bekerja selama 24 jam. Di kantor, di rumah, atau dimanapun. Kerja, kerja, dan kerja. Para pria masih berpikir bahwa seorang wanita tidak bisa mengambil keputusan. Mereka lupa bahwa wanita juga mengambil keputusan untuk melahirkan seorang lelaki. Tapi kan aku tidak pernah bilang kalau keputusanmu itu salah. Itu masalahnya, aku tidak mengatakannya dan membawanya ke rumah. Terkadang aku merasa seberapa keras aku mencoba, itu tidak akan pernah cukup. Kenapa kau masih memikirkan lelaki yang tidak akan pernah kau temui lagi? Aku rasa semua itu hal yang sia-sia saja kan? Iya, kau benar. Tapi aku bisa menerima perkataan Nawab tadi. Sudah makanlah, kau akan melupakan semua masalah itu secepatnya setelah kau memakan ini. Ya Tuhan, kau sudah memakan ini. Mengapa aku tidak mengatakan apapun? Kau kan tidak memberi aku kesempatan. Maaf Raja, nanti aku buatkan yang lain lagi ya. Semuanya jadi salah karena si bodoh Nawab itu. Jangan bicarakan dia lagi sekarang ya. Atau aku akan cemburu padanya. Kau selalu bicara Nawab begini, Nawab begitu, selalu saja. Aku akan ambil sesuatu untukmu. Kau punya caramu sendiri kan? Sekarang adalah giliranku. Apa kau sudah puas? Mau lagi ya? Raja, jangan begitu. Ini hari pertama aku bekerja. Aku tidak mau terlambat bekerja di hari pertama. Perempuan ini sepertinya telah membawa badai untuk hidup Iqbal sebelumnya. Tapi aku tidak akan biarkan ini terjadi. Tidak akan pernah. Sebelum Iqbal sampai ditarik oleh badai itu, aku akan mengubah arah badai itu. Tempatku itu di dalam rumah karena aku seorang wanita. Pendapat dan pikiranku tidak ada nilainya. Dan apapun yang kau lakukan benar karena aku seorang pria. Ini sudah selesai, masalahnya sudah pergi. Tapi kenapa kakak masih memikirkannya? Aku tidak memikirkan pemimpin wanita itu. Tapi aku dari tadi tidak menyebut wanita itu. Kakakku, kau punya 2 hobi bukan? Pertama, mengumpulkan bolpen mahal. Dan kedua, kau membuat parfum untuk dirimu. Sekarang demi Tuhan, jangan punya hobi ketiga, yaitu menjadi pemarah. Ya, kau benar. Kenapa aku harus memikirkan seseorang yang tidak akan aku temui lagi? Benar sekali. Dan tidak ada cara yang lebih baik untuk menenangkan diri dari minum secangkir teh panas. Iya kan kakak? Akan kubuatkan secangkir teh dengan jahe. Aku akan segera kembali. Maaf Tuan Nawab. Untuk membangun sekolah kita. Untuk membangun sekolah apa? Kita harus mendapatkan izin dari pemimpin Rani untuk mendirikan sekolah kita. Jika disetujui. Mobil Anda sudah siap, Nyonya. Mengapa kau melihatku seperti itu? Aku melihat mimpiku menjadi kenyataan. Aku bisa mencintai Raniku. Aku juga bangga padamu. Itu artinya aku tidak melakukannya sebelum hari ini. Aku bisa melakukan semua ini, Raja. Itu semua karenamu. Terima kasih. Bukannya aku sudah terlambat?
Ayo cepat pergilah. Maukah kau mengantarku, Raja? Aku ada banyak pekerjaan. Aku menemuimu saat makan siang. Pekerjaan apa? Aku tidak bisa mengatakannya sekarang. Cepatlah pergi. Jangan terlambat di hari pertama. Ayo. Jaga dirimu ya. Salim, kau tidak tahu bagaimana wanita itu. Jika dia tahu bahwa aku akan membangun rumah ini, dia akan membangun rintangan di jalan. Ini tehnya, Kakak. Ya Tuhan. Kau membuat parfum baru, Kakak. Tidak, ini berubah bukan seperti yang aku bayangkan. Ini wanginya sungguh enak. Iya, ini sungguh berbeda dari parfummu yang lainnya. Parfum yang biasanya kau buat sangat berkelas dan baunya kuat sampai mereka takut untuk menciumnya. Tapi wangi yang ini, ya Tuhan, wangi ini luar biasa. Ini sangat lembut. Dan wanginya luar biasa, Kakak. Ini sangat hebat. Hanya wanita yang luar biasa, yang cantik dan anggun, yang bisa memakai parfum ini, Kakak. Sudahlah. Hentikan hayalanmu itu. Tidak ada yang menyukai parfum ini. Mari taruhan, Kakak. Jika suatu hari seorang wanita tidak menyukai parfum ini, maka jangan panggil namaku Afrin. Sudah, hentikan omong kosongmu. Parfum ini jelek, baunya juga tidak enak. Parfum ini akan aku simpan, Kakak. Tapi ingat ya, orang yang memakai parfum ini akan datang ke hidupmu suatu hari. Ini tidak akan pernah terjadi. Ingat kata-kataku ya, Kakak. Sampai jumpa. Tuan Nawab, aku peringatkan bagaimana kalau pengalamannya buruk. Tapi jangan pernah kehilangan harapan. Baiklah, Sakinah. Jika kau bilang, aku akan bicara dengan pemimpin wanita yang kasar itu. Ya, halo. Ini aku asisten Gayatri Singh. Ini aku Nawab Iqbal Khan. Aku ingin bicara dengan pemimpin wanita. Semuanya juga ingin bicara dengannya, tapi kau harus buat janji dulu dengannya. Kau tidak bisa bicara melalui telepon. Aku tahu dia pasti akan pura-pura. Maaf? Kalau bicara bisa lebih sopan? Siapa, Mino? Pria ini sangat kasar. Tidak ada pria yang lebih kasar daripada orang yang kutemui kemarin. Pria ini sama kasarnya dengan dia. Dengar, aku menelpon karena aku ingin bicara dengan pemimpin wanita. Wanita itu lemah. Maka dari itu tempat dia adalah di rumah, bukan di luar. Jadi ini kau. Jadi setelah semua ini kau mencari pertolongan dari seorang wanita? Bukan dari wanita. Pemimpin wanita yang ternyata adalah seorang wanita. Dan dengan tidak sengaja semua janjiku hari ini penuh. Telepon lagi besok dan buat janji lagi. Kasar sekali kau ini. Aku telah bertemu dengan orang yang kasar kemarin. Aku rasa ini adalah efeknya. Ya Tuhan, pulpen ini bagus sekali. Berapa harganya? Maaf, pulpen ini tidak untuk dijual, Nona. Tapi kenapa dipajang di toko? Kalau soal itu, aku juga ada di toko. Dan aku juga tidak dijual, kan? Pulpen ini sangat istimewa. Dan pria inilah yang telah membuatnya. Bisa kau berikan pulpen ini padaku? Aku tahu kau yang membuatnya, tapi aku ingin membeli pulpen ini untuk kakakku. Boleh ya? Dia juga punya hobi mengumpulkan pulpen. Dia lebih tua dariku, dia belum menerima apapun dariku. Aku tahu dia tidak akan menolak. Dan ya Tuhan, tulisannya sangat indah. Jadi berikan itu padaku ya.
Bahkan kalau suasana hatinya tidak baik, aku yakin pulpen ini bisa merubah suasana hatinya. Kau boleh mengambil apa saja sebagai gantinya. Aku bisa membelikan seluruh toko ini untukmu. Tapi berikan itu padaku ya. Tolong. Aku akan memberikanmu pulpen yang lain ya. Aku membuatnya. Tidak. Aku mau pulpen yang itu. Coba pikirkan, bagaimana pulpen ini bisa sangat istimewa. Tolong berikan padaku. Ya baiklah. Kau bisa mengambil pulpen ini. Terima kasih. Tolong kau buatkan lagi pulpen yang seperti itu ya. Jangan lupa untuk mengukir nama Rani di sana. Wanita itu meninggalkan parfumnya di sini. Coba lihatlah, dia pasti belum jauh. Jika aku bertemu dengannya, maka akan kuberikan ini padanya.